Kembali saya ulangi bahwa distribusi binomial adalah distribusi dari random variable, di mana random variable ini dibangkitkan dari n percobaan, menghasilkan dua outcome, sukses dan gagal, dengan peluang sukses sebesar P. Ya, P. Nah, di sini tabel yang ada di buku Walpole, tabel A1 ini binomial probability sums, berarti ini adalah tabel CDF, cumulative distribution function. Jadi kalau membaca, taruhlah ini ya, n-nya 1, r-nya 0, p-nya 0,10, itu artinya banyak percobaan satu kali, kemudian r di sini adalah nilai random variabelnya sampai di r, ya. Jadi dia angka yang di dalam kotak ini adalah penjumlahan semua peluang mulai dari x sama dengan 0 sampai ke r untuk distribusi binomial dengan n percobaan dengan peluang sukses sebesar p, sehingga angka 0,5625 ini adalah jumlah peluang untuk X mulai dari 0 sampai ke 0 ya. Kemudian sebanyak 2 kali percobaan dengan peluangnya sebesar 0,25. Demikian juga di 0,9375. Ini berarti jumlah semua peluang ya, mulai dari 0 dan 1 untuk 2 kali percobaan dengan peluang suksesnya sebesar 0,25. Nah, itu cara membacanya. Lalu bagaimana memanfaatkan tabel ini? Nah, tabel ini ya saya bandingkan di sini. Di tabel ini, kalau kita menggunakan R, maka tabel ini sesungguhnya dihasilkan dari P binom. P binom karena ini adalah cumulative distribution function. Coba teman-teman amati di sini untuk baris pertama ya, di sini X-nya 0 sampai 0, N-nya 1, ini berarti kan baris pertama ya. Kemudian untuk peluangnya mulai dari 0,10, 0,10, 0,20, 0,25 dan seterusnya sampai 0,90. Nah, dengan mengetikkan komen P binom 0,10, 0,10 menghasilkan 0,9, sama hasilnya. Ya. Demikian juga dengan ini, dengan kalau ini baris kedua, ya baris kedua di sini. Baris kedua untuk R-nya 2. Untuk R-nya 2, kemudian ini peluangnya 0 ketika X-nya 0, X-nya 0 berarti di 1 2 di baris yang ketiga ya. Baris yang ketiga. Untuk N-nya 2, mulai peluangnya dari 0,10, 0,20 sampai 0,90. Seperti itu. Nah, ini distribusi binomial sudah dihitungkan oleh Walpole. Jadi kalau nanti ulangan boleh membuka tabel peluang. Lalu kalau kita ditanya berapa peluang di satu titik, misalkan ketika X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, ya berarti tinggal dikurangi. Misalkan di sini, N-nya 2, kita ditanya berapa peluang, berapa nilai peluang untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan di sini ya. Kalau P-nya misalkan 0,25. Nah, 0,9375 ini adalah jumlahan dari 0,5625 ditambah peluang 1. Berarti kan tinggal dikurangi. 0,9375 dikurang 0,5625. Itu kalau mau menghasilkan peluang di satu titik. Jadi FB, ya PB, peluang X sama dengan B itu sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Dalam arti selisih di antara dua peluang yang berurutan untuk kumulatif distribution function-nya. Nah, kalau distribusi binomial ini kita gambarkan, ya teman-teman bisa memanfaatkan R. Ini perintahnya bisa R binom
membangkitkan 1000 data, N-nya 30 dengan P-nya 0,1, gambarnya seperti ini, skewed ke kanan, menceng ke kanan. Kalau kita tambahkan menjadi 0,3, peluangnya bergerak ke arah tengah. Pada saat 0,5 menjadi simetri. Begitu di atas 0,5 mulai menceng ke kiri. Nah, itu gambaran dari distribusi binomial. Teman-teman bisa membangkitkan ini dengan memanfaatkan aplikasi R. Ya. Kemudian bagaimana dengan Poisson? Untuk Poisson juga sama ya, teman-teman. Di sini ini juga Poisson probability sums. Berarti tabel ini adalah tabel kumulatif untuk R tertentu dan mu yang diketahui. Contoh di sini, misalkan di sini yang paling bawah, berapa peluang kumulatif untuk X sama dengan 4 dengan mu-nya 0,5. Itu 0,999998279. Kalau membaca di tabel ini, kita ambil R-nya 4, kemudian tarik ke arah kanan sampai di mu-nya 0,5. Nah, ini berarti ada di sini 0,999 ada di sini ya. Itu cara membaca tabel. Bagaimana grafiknya? Ya, tinggal mengetikkan perintah his ya, his kurung buka, kemudian bangkitkan R T poise di sini 1000 dengan mu-nya 3, ini 1000 dengan 30, yang ini 10.000 data dengan P-nya 0,3. Jadi bisa kelihatan beda bentuk distribusi Poisson dengan memanfaatkan histogram yang dibangkitkan di R.